Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dua etos tiga. Di sini saya akan presentasikan manajemen hubungan internasional. Yang pertama di sini ada artikel dengan berjudul pengaruh komunikasi internal dengan intensitas terhadap kerja karyawan. Latar belakang dari artikel ini bahwa pentingnya mengelola sumber daya manusia melalui komunikasi yang efektif dan memberikan kompensasi yang adil untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan di perusahaan. Tujuan melakukan penelitian ini untuk dan menganalisis pengaruh internal secara parsial dan simultan terhadap kepuasan kerja karyawan. Metode yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui questionnaire kepada 75 karyawan data Unitech menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari komunikasi internal dan kompensasi terhadap kepuasan kerja baik secara sendiri-sendiri maupun perusahaan. Implikasinya perusahaan memperbaiki pola komunikasi terhadap loyalitas. Nah, di sini ada artikel kedua dengan judul analisis strategi hubungan industrial dalam menciptakan keharmonisan kerja. Jadi latar belakang dari artikel ini merupakan konflik antara pekerja dan pemberi kerja sering terjadi akibat perbedaan kepentingan sehingga diperlukan strategi hubungan industrial yang kuat. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan keadilan di lingkungan kerja. Metode yang dilakukan dengan studi literatur kualitatif dengan menganalisis berbagai regulasi ketenagakerjaan dan praktik terbaik dalam perjanjian kerja bersama. Hasilnya, kemitraan yang sejajar, komunikasi bipartit yang rutin, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama stabilitas industri. Implikasinya, penguatan lembaga bipartit di perusahaan sangat krusial untuk mencegah perselisihan hubungan industrial sejak dini. Nah, di sini ada artikel ketiga, yaitu dampak lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Jadi, latar belakang dari kondisi fisik, lingkungan kerja, dan suasana budaya organisasi seringkali menjadi faktor penentu apakah karyawan dapat memberikan profit maksimal. Nah, tujuan dari penelitian artikel ini untuk menguji dampak lingkungan kerja dan budaya organisasi dalam mempengaruhi efektivitas kerja karyawan. Metode yang dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kepada staf operasional dan manajemen menengah. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan budaya organisasi yang suportif secara signifikan meningkatkan motivasi yang berujung pada peningkatan kerja. Implikasi dari penelitian ini, manajemen harus berinvestasi pada fasilitas kantor yang ergonomis dan membangun nilai-nilai yang perusahaan positif. Nah, di sini ada artikel keempat, pengaruh dari kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja. Latar belakang dari artikel ini, gaya kepemimpinan seorang manajer sangat mempengaruhi moral karyawan, terutama dalam menghadapi perubahan organisasi yang cepat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan transformasional dapat memacu motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan.
Metode yang dilakukan untuk penelitian ini survei dengan pendekatan jalur fit analysis untuk melihat hubungan antara variabel kepemimpinan dan motivasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memberikan inspirasi dan perhatian individual terbukti mampu meningkatkan semangat kerja karyawan secara drastis. Nah, di sini ada implikasi. Jadi implikasi dari artikel ini, pelatihan kepemimpinan bagi level manajerial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif. Di sini ada artikel yang kelima dengan berjudul peran perjanjian kerja bersama dalam perlindungan hak kerja. Jadi latar belakang dari artikel ini masih adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara buruh dan pengusaha dalam menentukan hak serta kewajiban di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas PKB sebagai instrumen pelindungan hak-hak normatif pekerja. Jadi metode yang dilakukan ini yuridis normatif dengan meninjau implementasi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pada dokumen PKB di perusahaan. Hasil dari penelitian artikel ini bahwa PKB yang disusun secara partisipatif memberikan jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan peraturan perusahaan. Implikasi dari artikel ini, serikat pekerja dan manajemen harus aktif berdialog atau diskusi untuk memperbarui PKB sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.